Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Pertama, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. 2. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Tahukah kalian, matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Bagaimana pula usaha masyarakat di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Untuk menemukan jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan alam terdiri dari benda mati dan juga makhluk hidup. Benda mati contohnya adalah matahari, kemudian awan, dan juga bebatuan, dan lain sebagainya. Makhluk hidup contohnya adalah tumbuhan, tanaman, rumput, harimau, kupu-kupu, gajah, singa, dan lain sebagainya. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam di lingkungannya. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu berlayar sesuai cuaca agar terhindar dari bencana dan mendapatkan ikan yang banyak. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, manusia membuat hujan buatan untuk menanggulangi kemarau panjang yang menyebabkan hasil pertanian menurun.
saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu. Berarti, jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben. Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak-hak apa sajakah yang kita miliki ya, Dit? Nah, mari kita belajar mengenai hak-hak seorang anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara, menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Lalu, apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan. 1. Hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, serta hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Dan apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. 3. Hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. 4. Hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa saja hak-hak seorang siswa? Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Hak-hak siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang pertama, siswa berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kedua, siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketiga, seorang siswa berhak mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Hak-hak seorang siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang keempat, seorang siswa berhak mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kelima, seorang siswa berhak pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuk. Hak-hak siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Yang keenam, siswa berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya. Ketujuh, siswa berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, seorang siswa berhak mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ayo berdiskusi.
Setelah kalian mempelajari hak-hak siswa, maka tuliskanlah kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri hak-hak siswa ke dalam kolom yang telah disediakan ya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.